Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita belajar matematika. Hari ini kita akan belajar contoh soal untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi serta metode grafik. Oke, untuk soal pertama diberikan dua persamaan linear 2x tambah y sama dengan 12 dan x dikurang y sama dengan 3. Tentukan nilai x dan y dengan menggunakan metode gabungan. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, karena ini metode gabungan ya, jadi tentukan. Yang pertama harus dengan metode eliminasi, yang kedua harus dengan metode substitusi supaya mudah kalian menyelesaikannya. Oke, kita kasih judul metode eliminasi ya. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi tugas kita adalah menghilangkan salah satu variabel, entah itu variabel x atau y, tergantung kalian. Tapi di sini Bapak akan menghilangkan variabel x ya. Bagaimana cara menghilangkan variabel x? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, kita tulis persamaannya secara berurutan. 2x tambah y sama dengan 12. Kemudian di bawah kita tulis x dikurang y sama dengan 3. Oke. Nah, ini dikurang. Syarat dari metode eliminasi adalah jika kita ingin menghilangkan salah satu variabel, ya, di sini Bapak akan menghilangkan variabel x. Nah, koefisien variabel itu harus sama. Di persamaan pertama dan di persamaan kedua, koefisien x-nya beda. Di sini 2, di sini 1. Lalu bagaimana cara kita untuk menyamakan koefisiennya? Dengan cara dikalikan. Persamaan pertama yang ini kita kalikan 1. 1 ini dari mana? 1 ini adalah dari koefisien persamaan kedua. Sedangkan persamaan kedua kita kalikan 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah dari koefisien persamaan pertama. Ya, itu ya asal 1 dan 2-nya. Kemudian bagaimana cara kita mengalikannya? Ini sangat mudah. Oke, perhatikan baik-baik. 2x dikalikan 1. Hasilnya 2x. Seperti itu ya. Kemudian positif y dikalikan 1, hasilnya positif y. Sama dengan 12 dikali 1, hasilnya 12. Lalu persamaan keduanya, x dikali 2, hasilnya 2x. Kemudian negatif y dikali 2, hasilnya negatif 2y. Lalu sama dengan 3 dikali 2, hasilnya 6. Nah, karena nilai koefisien kedua variabel sudah sama, karena nilai koefisien x-nya di sini sama, maka ini bisa kita langsung eliminasi, hilangkan. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan lagi nih. 2x dikurang 2x. Jadi harus yang sama ya variabelnya. 2x dikurang 2x, ya habis 0. Plus y dikurang negatif 2y. Ini berarti sama seperti kayak gini. Y dikurang negatif 2y. Negatif ketemu negatif jadi positif. Maka y ditambah 2y sama dengan 3y. Berarti di sini positif 3y. Sama dengan 12 dikurang 6. Hasilnya 6. Maka 3y sama dengan 6. Ini Ustadz bagi 3 karena apa? Karena koefisien dari y adalah 3, maka dibagi 3. Kalau yang ini dibagi 3, yang ini juga harus dibagi 3. Ini habis sisa y, yang ini sisa 2. Maka nilai dari variabel y sama dengan 2. Sekarang kita sudah punya nilai nih, variabel y sama dengan 2. Oke, berikutnya kita masuk ke metode substitusi. Ya, substitusi. Dimasukkan. Kemana kita masukkan? Ya, kita sudah punya
nilai Y sama dengan 2. Kita tulis persamaan pertama. Coba 2X ditambah Y sama dengan 12. Dan satu lagi X dikurang Y sama dengan 3. Lalu Y sama dengan 2 ini kita apakan sih? Namanya juga substitusi. Kita masukkan nilainya ke sini. Jadi 2X tambah 2. Tadi kan karena nilai Y sama dengan 2, kita ganti nilai Y-nya, ganti jadi 2 sama dengan 12. Yang ini juga sama. X dikurang 2 sama dengan 3. Maka kan yang kita cari adalah X nih. 2X tambah 2 ini adalah penjumlahan. Untuk menghilangkan plus 2-nya, kita hilangkan dengan dikurang 2. Yang ini juga dikurang 2. Dikurang 2 ini untuk menghilangkan yang ini positif 2-nya. Ini sisa 2X, yang ini sisa 10. Ini pernah Bapak ajarkan di materi relasi dan fungsi. Kemudian di sini koefisiennya 2. 2 ke X adalah perkalian, maka ini dibagi, koefisien 2 ini dibagi 2. Lalu sebelah kanan juga dibagi 2, harus adil dong. Nah, ini sisa X, yang ini 5. Berarti nilai X sudah ada nih, 5. Kita buktikan dengan persamaan kedua nih. X ini negatif 2. Untuk menghilangkannya ya kita ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Ini sisa habis, sisanya tinggal X sama dengan 3 tambah 2, 5. Oh, nilainya sama. Berarti jawabannya, maka X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Atau kalian bisa menulis atau himpunan penyelesaian sama dengan 5,2. Ya, ini dan ini sama saja. Hasilnya jawabannya betul. Oke. Itu dia metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Jadi gunakan metode eliminasi dulu ya untuk menghilangkan salah satu variabel, lalu gunakan metode substitusi, yaitu memasukkan nilai salah satu variabel. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya. Oke, cara kedua. Contoh soalnya tetap sama, diberikan dua persamaan linear, 2X tambah Y sama dengan 12, dan X dikurang Y sama dengan 3. Tentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode grafik. Oke, ini adalah soal yang sama dengan yang tadi. Hanya kita akan menyelesaikannya dengan metode grafik. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Oke, pertama kita harus kerjakan satu persatu persamaannya untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Oke, untuk persamaan 2X tambah Y sama dengan 12, ya. Nah, pertama, kita akan menentukan apa nih? Kita akan menentukan nilai variabel Y-nya, ya. Maka kita anggap X sama dengan 0. Di sini nih, X sama dengan 0. Ya, ini adalah nilai X-nya. Kalau nilai X sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 12. Ya, maka nilainya 2 kali 0, 0, Y sama dengan 12. Ini adalah nilai dari variabel Y jika X-nya 0. Kemudian kita tulis ulang lagi. 2X tambah Y sama dengan 12. Ya, kita anggap sekarang Y sama dengan 0. Kalau tadi X-nya 0, maka kita anggap sekarang Y-nya sama dengan 0. Bagaimana? Kita lanjutkan. 2X tambah Y-nya kita ganti jadi 0. 12. Ya, maka sisa 2X sama dengan 12. Nilai X berapa? X. Berarti ini dibagi 2, yang ini dibagi 2, hasilnya adalah 6. Nilai X adalah 6. Sekarang untuk persamaan pertama, kita punya dua titik koordinat. Titik yang pertama adalah 0,12, ini titik pertama. Titik yang kedua berapa? Titik yang kedua adalah 6,0. Ini adalah titik kedua. Ya. Selanjutnya, titik ini kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke koordinat kartesius. Oke, yang pertama 0,12. Kita cari 0, X-nya 0, Y-nya 12. Oh, berarti ada di sini nih. Ini 10.
kemudian 11, ini 12. Kita tambahkan sedikit garis. Ini sumbu Y-nya. Kita hapus sedikit. Sepuluh, 11, 12. Oke, berarti 0,12. Kita kasih titik di sini. Ini koordinat 0,12. Oke. Berikutnya koordinat 6,0. 6,0 kita masukkan kemana? X-nya 6, Y-nya 0. Berarti di sini. Nih. Setelah itu selanjutnya adalah kita tarik garis dari titik ini ke titik ini. Oke, kita tarik garis nih. Kita tarik garis. Nah, ini adalah persamaan 2x tambah y sama dengan 12 ya. Ini nih persamaannya, 2x tambah y sama dengan 12. Berikutnya kita selesaikan di kertas satunya lagi. Oke. Berikutnya adalah tulis persamaan yang kedua, x dikurang y sama dengan 3. Kita anggap pertama nilai x-nya sama dengan 0. Maka x-nya kita ganti 0 dikurang y sama dengan 3. Ya. Nah, negatif y sama dengan 3. Y ini nggak boleh negatif. Maka bagaimana supaya dia positif? Negatifnya kita kalikan negatif juga. Yang ini dikalikan negatif. Ini jadinya positif y. Yang ini jadinya negatif 3. Nah, kita sudah dapat nih persamaan pertama. 0, negatif 3. Ya. Ini titik koordinat untuk persamaan x dikurangi sama dengan 3. Yang kedua, kita tulis lagi. Ya. Sama dengan 3. Kita anggap sekarang y-nya sama dengan 0. Kita masukkan x dikurang, ini jadi 0 sama dengan 3. X dikurang 0, ya hasilnya x sama dengan 3. Kita punya nih sekarang koordinat kedua. 3, y-nya 0. Ini adalah koordinat kedua. Kita masukkan lagi ke koordinat kartesius. Oke. Pertama 0, negatif 3. Berarti x-nya 0. Ini negatif 3. Di sini kita tandai ya. Di sini. Berikutnya koordinat 3, 0. X-nya 3. Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua titik koordinat pada persamaan kedua, x dikurang y, maka kita sudah masukkan nih tadi koordinat pertama 0, negatif 3. Kita masukkan koordinat kedua 3, 0. Kita tarik garis nih. Ya. Dari koordinat pertama ke koordinat kedua kita tarik garis lurus. Kemudian kita namakan x dikurang y sama dengan 3 karena ini adalah persamaan kedua. Lalu bagaimana cara kita menentukan nilai dari x, y-nya? Nilai x dan y nih tentukan. Nah, nilai x dan y ditentukan dari titik potong persamaan kedua garis. Mana titik potong? Ini nih titik potong dari dua garis yang saling memotong. Ini titik potongnya nih. Dari sini kita ambil ke sumbu x, garis putus-putus. Kemudian kita ambil ke sumbu y juga, garis putus-putus. Di sini sumbu x-nya 5, sumbu y-nya 2. X, y sama dengan 5,2. Betul nggak dengan yang tadi? Sama nggak dengan yang tadi? Ya, kita buktikan.
Oke, kita buktikan nih dengan yang tadi. Nah, ini pembuktiannya. Tadi hasilnya berapa? Hasilnya X-nya 5, Y-nya 2. Nah, yang ini bagaimana hasilnya? X-nya 5, Y-nya 2. Ya, ini menandakan bahwa kedua cara ini, jika kita menggunakannya dengan tepat dan teliti, maka hasil yang akan didapatkan itu adalah sama, ya, hasilnya. Nah, untuk membuktikan persamaan tadi sama atau tidak, ya, hasilnya itu sama nggak sih dengan metode yang pertama? Kita cek nih. Di sini kan hasil untuk metode grafik X-nya 5, Y-nya 2. Tadi hasil metode pertama dengan metode menggunakan metode gabungan itu berapa sih hasilnya? Nah, ini tadi kita menggunakan metode gabungan. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, X-nya 5, Y-nya 2. Ya. Ini membuktikan bahwa jika kita menggunakan metode manapun, selama metode yang digunakannya tepat, ya, teliti, pasti hasilnya akan sama. Ya, kemudian selanjutnya kita akan belajar contoh kedua tentang soal cerita. Oke, sekarang kita ke contoh soal cerita. Oke, soalnya nih. Harga 2 baju dan 1 kaos Rp170.000. Sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos Rp180.000. Tentukan harga 3 baju dan 2 kaos. Ya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ini kita selesaikan dengan cara sistem persamaan linear 2 variabel. Mana persamaannya? Mana variabelnya? Oke. Kita awali dengan menulis 2 baju ditambah 1 kaos harganya Rp170.000. Nih, ya. Berikutnya, harga 1 baju ditambah 3 kaos harganya Rp185.000. Ini sebenarnya sudah dalam bentuk persamaan. Hanya mana variabelnya? Ya, kita tentukan sendiri variabelnya. Oke, misal baju kita anggap variabel X, ya. Sedangkan kaos kita anggap variabel Y. Jadi kita akan memiliki persamaan. Untuk persamaan pertama, 2X tambah 1Y sama dengan 170.000. Ini persamaan pertama. Udah dapat tuh kita persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua. 1X tambah 3Y sama dengan 185.000. Ini adalah persamaan kedua. Kalau sudah ada 2 persamaan seperti ini, maka kita tinggal menggunakan metode gabungan untuk menyelesaikannya. Oke, bagaimana caranya? Seperti tadi, ya, langsung kita kurangi saja. Apa yang mau dihilangkan variabelnya? Kalau tadi kita menghilangkan variabel X, kita coba dengan menghilangkan variabel Y, ya, sekarang. Nah, kita lihat nih, persamaan pertama koefisiennya 1, sedangkan persamaan kedua koefisiennya 3. Nggak sama nih, kita samakan dulu. Yang ini dikalikan 3 dari koefisien persamaan kedua, yang ini dikalikan 1 dari koefisien persamaan pertama. Oke, 2x dikali 3 hasilnya 6x. Ditambah 1y dikali 3 hasilnya jadi 3y. 170 dikali 3. Kita hitung nih, 170 dikali 3, 0, 2, 1, 3, 5. 510.000. Ini adalah persamaan pertama yang baru nih. Sekarang yang kedua, tulis 1x ditambah 3y
karena 1x kali 1 ya 1x, 3y dikali 1 ya 3y, 185.000 dikali 1 ya 185.000. Oke, baru dieliminasi. Ya, ingat ini metode eliminasi nih, metode untuk menghilangkan salah satu variabel. Syaratnya koefisien variabel yang sama itu harus sama. Oke, sekarang kita dapat nih 6x dikurang 1x, hasilnya 5x. 3y dikurang 3y, ya habis 0. Sama dengan 510.000 dikurang 185.000. Berarti kita cari nih nilainya. 0, 0, 10 dikurang 5, 5. Ini 0 jadi 10 dikurang 8, 2. Ini 4, 4 dikurang 4 dikurang 1, 3, 325.000. Jadi 5x sama dengan 325.000. Selanjutnya ini kita bagi 5, karena 5 ke x ada perkalian, maka untuk menghilangkan 5-nya kita bagi dengan 5. Ini dibagi 5. Ini habis sisa x, yang ini 325 kita bagi 5. Kali 6, 32, 5. Berarti ini 5. Ya, 65.000. Oh, berarti variabel x punya nilai 65.000. Siapa x? X itu adalah baju. Maka harga satu baju adalah 65.000. Maka satu baju 65.000 harganya. Oke, kita sudah dapat nih. Selanjutnya kita gunakan metode substitusi. Karena kita sudah dapat nilai bajunya sama dengan 65.000, maka metode substitusi. Kalau ini tadi kita gunakan metode eliminasi. Oke, untuk metode substitusi kita sudah punya hasil nih. Hasilnya baju atau x sama dengan 65. Kita tulis nih di sini. X sama dengan 65.000. Nah, setelah kita menulis ini, selanjutnya kalian ambil salah satu persamaan. Mau persamaan pertama yang diambil atau persamaan kedua, terserah kalian untuk menentukan nilai y-nya ya. Ini kita ambil persamaan kedua saja ya. Kita tulis persamaan keduanya. Tulisnya 1x ditambah 3y sama dengan 185.000. Oke, kita sudah punya nilai x nih, 65.000. 1 dikali 65.000 ditambah 3y sama dengan 185.000. Berarti ini 65.000 ditambah 3y sama dengan 185.000. Oke, perhatikan 65.000 ini kan positif nih. Untuk menghilangkan 65.000 kita gunakan dikurang di mana ya? Di sini nih, dikurang 65.000. Ya, ini juga sama berarti dikurang 65.000. Kenapa dikurang? Karena 65.000 ditambah 3y ini adalah proses penjumlahan. Jadi untuk menghilangkannya kita menggunakan proses pengurangan gitu ya. Nah, sekarang ini habis, sisa tinggal 3y sama dengan, nah sekarang ini 185.000 dikurang 65.000, 185 dikurang 65. Hasilnya 0, 0, 0, 5 dikurang 5, 0, 8 dikurang 6, 2, 120.000 ya. 3y sama dengan 120.000. Oke. Lalu karena 3 ke y adalah perkalian, kita hilangkan 3-nya dengan pembagian. Ini bagi, ini habis sisa y, yang ini 40.000. Oh, untuk harga kaos harganya 40.000. Sekarang kita sudah punya nih dua persamaan ya. Dua persamaan, dua nilai variabel. X sama dengan 65.000. Ini adalah nilai variabel X. Y sama dengan 40.000. Ini adalah nilai variabel Y. Nah, selanjutnya ini kita apakan? Nah, karena kita sudah punya nilai baju dan nilai
kaos. Selanjutnya kita cari nih persamaan ketiga, harga 3 baju dan 2 kaos. Berarti harga 3 baju ditambah 2 kaos berapakah? Kita sudah tahu. Baju 65.000, kaos 40.000. Berarti kita ganti bajunya 65.000, kaosnya 40.000. 3 kali 65. 65 dikali 3, 15, 18, 19. 195.000. Ditambah 2 kali 40, 80.000. Ya, berapakah hasilnya? 195 ditambah 80. 5, 17, 2. Berarti 275.000. Ini adalah harga 3 baju plus 2 kaos. Ya, begitulah. Kalau ada soal cerita, kita tetap bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.